sisi dulu. Yang belakang pindah ke depan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita separuh online ya. Jadi nanti konsentrasi saya terbagi menjadi dua. Kadang saya melihat ke layar, kadang melihat ke teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Marilah perkuliahan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Ya, dengan membaca basmalah semoga perkuliahan kita di hari Selasa ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Ini yang hadir secara offline ada 27 ya. Dari total yang saya minta adalah 13. Ada satu yang izin karena sakit. Itu jadi saya perkenankan untuk mengikuti secara online. Nah, ini yang online partisipannya baru 13 ya. Dari totalnya adalah 27. Benar ya? Oke. Nah, teman-teman, saya ingatkan kembali untuk yang online ya, untuk presensi di V-Class, yang offline juga silakan disambi dengan presensi di V-Class. Nanti di tengah-tengah akan saya absen ya. Saya absen. Kalau misalnya sekitar pukul 7:30 saya absen tidak ada, maka saya langsung menulis tidak hadir. Walaupun di awal misalnya sudah diklik hadir ya. Oke ya, walaupun sudah diklik hadir, tetapi ketika saya panggil tidak ada ya, saya ganti. Kita di sini belajar jujur ya. Jujur itu apa ya? Modal utama kalian ya dalam menjalin hubungan ya, hubungan dengan sesama. Kalau kalian sudah bisa jujur, insya Allah ya orang akan percaya terhadap kalian. Tapi kalau pertama kalian sudah bohong atau tidak jujur, ya maka Masa aku keluar saya sih? akan sulit mempercayai atau saya akan sulit untuk percaya terhadap kalian. Walaupun kalian bohongnya baru sekali. Ya, yang kedua pasti saya akan tanda tanya, waspada. Ini benar enggak ya? Nah, seperti itu. Teman-teman tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai. Dalam arti, kalau tidak hadir ya tidak hadir tidak apa-apa. Karena kita diberi kesempatan tidak hadir 2 kali kan selama 1 semester. Mau dimanfaatkan boleh, saya tidak melarang. Ya, kalaupun mau kalian berangkat terus ya itu lebih baik, ya kan? Semacam itu. Nah, kalau misalnya tidak hadir, sakit atau apa, nanti silakan komunikasi di grup ya. Jadi saya nanti tahu. Saya tidak akan karena untuk presensi dosen itu ada beberapa opsi. Kelihatan ya? Nah, kalau kalian tidak konfirmasi ke saya, ya saya tidak bisa ngeklik misalnya kalau kalian sakit ya di absen mahasiswa kan hadir dan tidak saja kan. Tapi untuk dosen, nah bisa. Misalnya kalian sakit, saya klik sakit. Izin, saya klik izin. Ya, silakan. Depan diisi dulu ya Mbak ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Ya ini nanti saya absen di tengah-tengah ya, sekitar pukul 7:30. Ini beberapa teman kalian sudah absen. Yang belum silakan absen ya. Oke. Minggu ini kita sampai ke materi bilangan ya. Angka dan bilangan. Oke. Mohon yang online ini diaktifkan videonya ya. Ini yang aktif hanya Mas Muhammad Hafidul ya. Yang lain mana? Nah, Danang, Olivia, ya, oke. Nah, oke ya. Oh, Muhammad Hafid ternyata tadi foto ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman kalian yang offline ini lihat semua tuh. Kalian tidak bisa melihat, tetapi teman-teman yang offline melihat. Nah, ekspresi kalian seperti apa ya. Untuk minggu depan nanti gantian yang sudah vaksin gantian ya, saya sesuaikan dengan list yang kemarin dikirim oleh koordinatornya, gantian semacam itu ya. Dan untuk offline, untuk durasi waktunya, kalau normal itu kan harusnya 50 ya per SKS, tapi karena offline kita membatasi, dari pimpinan membatasi 30 menit
per SKS gitu. Ya, jadi nanti kita selesai kurang lebih jam 8-an. Jam 8-an udah selesai. Ya, saya juga barengan dengan ini ya, karena kan blended ya, enggak mungkin kalian udah selesai ya ini tak lanjutkan. Nanti ilmunya enggak sama dapatnya ya. Jadi tetap nanti sekitar jam 8-an kita selesai. Waalaikumsalam. Nanti akan saya kasih tugas secara asinkronus ya. Kalau ini kan kita yang ini sinkronus, yang kalian kan asinkronus ya. Nanti ada tugas asinkronusnya atau tugas di luar jam itu. Gitu ya. Tugasnya apa nanti saya jelaskan. Memang saya belum share di Vclass. Jadi kalau cek di Vclass ya belum ada. Gitu. Oke. Nah ini yang offline sudah hadir 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. 10, total 13, satu yang tidak berangkat, berarti masih ada 2 yang belum hadir. Oke, mari saya izin share screen dulu. Oke, teman-teman yang online sudah bisa melihat PPT saya? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Oke, saya pakai ini ya, karena kadang kalau saya fullkan suaranya itu udah terdengar maksimal ya. Jadi saya pakai ini ya, enggak apa-apa ya. Oke. Jadi kalian tidak tahu teman kalian tuh ngomong apa ya. Oke. Materi kita yang kelima berkaitan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kita membahas mengenai angka, bilangan dan tanda baca. Oke ya. Angka, bilangan dan tanda baca ini bagian dasar ketika kalian nanti menulis atau menyusun karya ilmiah. Ya, karya ilmiah. Karya ilmiah itu kan ada banyak jenisnya. Ada makalah, ada apa lagi? Dan makalah? Laporan, kemudian ada artikel. Ada juga yang paling penting untuk kalian strata 1 adalah nanti menyusun skripsi. Ya, ini sepele sih sebenarnya. Tapi kalau kalian tidak serius mempelajarinya ya nanti akan bingung ya. Bagaimana sih menulis angka ketika dalam sebuah karya ilmiah ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Oke ya, aturannya apa saja? Ada beberapa tata cara penulisan angka dan bilangan. Nah, kita bahas yang pertama. Ya, ini ya, tata cara penulisan angka dan bilangan. Oke. Nah, tata cara yang pertama, kalian harus perhatikan. Jika dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, maka ditulis dengan huruf. Jika dalam teks, berarti dalam sebuah kalimat. Kalau angka itu dibaca 1 atau 2 kata, kita menulisnya pakai huruf. Tapi kalau lebih dari 2 kata, misalnya ada 3 kata, 4 kata, maka kita menuliskannya dengan ini tadi, dengan angka. Kalau untuk menyatakan kalau menyatakan perincian di sini, tata cara yang pertama. Contohnya seperti ini. Di sini ada kata 3, ada kata 4, ada kata 10 misalnya ya. Ada kata atau bilangan 20. Itu kalau dipenggal itu kan ada 2 kata ya, kalau 20, 2 dan 10. Maka kalau itu dalam sebuah teks kita nulisnya adalah hurufnya. Tapi kalau itu berkaitan dengan perincian, merinci sesuatu, ya ada beberapa hal yang mau dijelaskan, itu menggunakan angka. Contohnya, yang pertama misalnya mereka menonton drama itu sampai 3 kali atau 10 kali. Itu pakainya adalah huruf. Tetapi kalau mau memerinci mengenai sesuatu, misalnya saya kemarin ke toko buku membeli beberapa peralatan tulis, diantaranya 2 buah pulpen, terus 1 lusin buku. Nah, itu dia menggunakan angka karena ada unsur rinciannya. Yang dibeli itu apa saja, yang dicari apa saja. Tapi kalau itu tidak bagian dari suatu perincian, maka menggunakan huruf jika 1 atau 2 kata. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kemudian tata cara yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Awal kalimat. Kadang kalau kita nulis di awal kan ada ya, misalnya 10 orang, 20 orang. Itu di awal tidak boleh ditulis dengan angka 20, tidak boleh. Harus ditulis dengan menggunakan huruf. Meskipun itu ada misalnya 100 ya, 100 ekor sapi ya, kita tidak tulis 100 tapi pakai
huruf. 100 itu tata caranya. Oke. Kemudian yang ketiga, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Oke ya. Oke. Nah, di sini tidak dinyatakan dengan satu atau dua kata. Oke, kita kasih penebalan ya. Jadi biar kalian fokusnya ke situ. Tidak dinyatakan dengan satu dua kata. Maka susunan kalimatnya adalah diubah. Misalnya ini kan, ini tata caranya bisa pakai yang pertama, ya, yang kedua maaf, ditulis dengan huruf, ya, atau susunannya dibalik. Oke, misalnya 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Kalau kita mau menggunakan angka, maka dibalik susunannya. Di lemari tersimpan 25 naskah kuno. Bisa seperti itu. Ya, jadi dibalik saja susunannya. Ya, ini memang simpel sih, tapi kalau kalian tidak jeli ya keliru ya. Nah, mungkin kalau segi teori kalian paham, tapi bagaimana nanti ketika praktiknya? Kalian misalnya menulis ya, ada sebuah teks misalnya, kalian diminta untuk memperbaiki penulisannya. Nah, itu untuk pengalaman tahun semester kemarin ya, meskipun gampang, tapi ternyata ketika saya kasih teks, saya ubah ya, kemudian saya minta untuk diperbaiki, ternyata kakak tingkat kalian ya banyak yang keliru, banyak yang keliru ya. Ini patut untuk dijadikan apa ya, pelajaran untuk kita ya. Kemudian yang keempat, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Jadi kayak kita menyebutkan nominal, di sini kan ada kata 1 juta ya. 1 juta ya tidak mungkin kita tulis 1.0000 itu kan tidak. Nah, itu kan tidak efektif ya. Jadi ditulisnya itu menggunakan gabungan ya, ada huruf, ada juga angka. 1 juta, 1 miliar, kemudian misalnya 200 juta itu kan kita tulisnya 200, kemudian ada hurufnya adalah juta. Tapi kalau itu hanya 1000 ya kita bisa tulis 1.000. Tidak masalah. 102 ya tulis 102, semacam itu. Ya, tapi kalau nominalnya sudah banyak, berarti menggunakannya ada angka, ada huruf. Contohnya ini, menghabiskan biaya 1 juta rupiah. Oke, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, kita biasa menemukan angka itu pada satuan panjang, berat, luas, isi, waktu, dan mata uang. Ya, kita bisa menemukan itu. Contohnya tulisannya seperti ini. Kalau uang setelah simbol Rp atau rupiah itu tidak usah spasi, jadi langsung. Ingat-ingat. Biasanya kalian nulis kan dikasih spasi ya. Enggak, itu langsung. Ya, itu aturan bakunya. Walaupun itu mata uang rupiah, mata uang dolar ya langsung, karena itu berkaitan dengan penulisan mata uang. Jadi tidak hanya berlaku di rupiah saja. Untuk dolar misalnya ringgit, 1 ringgit kan biasanya tulisannya 1 RM ya, itu juga dirangkai, tidak 1 spasi RM. Seperti itu. Kemudian untuk menomori alamat ya, kita kadang kan ada jalan jalan WR Supratman 15 misalnya, atau jalan WR Supratman 10. Nah, di sini kenapa saya tidak menuliskan kata nomor lagi? Karena 15 itu di sini artinya adalah nomor, bukan arti nomor handphone, kan tidak. Sudah jelas di sini. Maka untuk penulisannya kata nomor itu kita hilangkan. Ya, kalau dikasih itu malah mubazir karena pemaknanya sama. Berarti kalimat yang dihasilkan tidak efektif. Oke ya. Jadi sama ketika kalau kalian membuat kop surat, itu kan kadang ada ya, misalnya SMK atau MA apa, Jalan Wahid Hashim, kadang kan ada ditulis ya, nomor 3, itu harusnya dihapus. Jadi Jalan Wahid Hashim 3, bawahnya misalnya ada nomor telepon, nggak apa-apa. Nah, kadang nomor telepon aja, kata telepon diganti simbol dengan gambar ini kan, telepon biasa kan bisa. Faksimil juga kadang diganti sama
simbol. Kadang semacam itu. Ya, jadi jangan mubadir ya, jangan mubadir, langsung saja ke angka 15. Kemudian untuk menomori bagian karangan kitab suci, nah penulisannya seperti ini. Kemudian penulisan bilangan utuh dan pecahan ini ditulis menggunakan huruf ya. Terkecuali kalau itu bilangan-bilangan tertentu ya, atau simbol-simbol dalam apa namanya, kimia ya, misalnya H2O tidak usah ditulis H terus angka huruf 2O, kan tidak, tetap 2O, kecuali lambang-lambang yang sifatnya paten. Nah, saya di sini kebetulan melihat angka Romawi ya, angka Romawi saya jadi ingat untuk penamaan angka di bahasa Indonesia ada dua jenis. Yang pertama, angka Romawi, dan yang kedua adalah angka Arab. Nah, angka Arab itu bukan dalam bahasa Arab ya di sini ya, saya jelaskan ya. Angka Arab di sini itu menyebutkan angka semacam ini, ada 5, ada 9, ada 15, 100, 1000. Itu penamaannya, istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah angka Arab. Jadi angka Arab itu bukan angka dalam bahasa Arab, misalnya 2 seperti ini, ya kan. Kemudian 4 seperti angka 3 dibalik, itu bukan ya. Jadi untuk istilah itu kalian harus paham ya. Jadi di bahasa Indonesia ada dua istilah, angka Arab dan angka Romawi. Ingat ya. Jadi ketika nanti ditanya ketika menyusun skripsi, ini penulisan angka Arabnya keliru. Nah, nanti kalian malah mikirnya diubah semua dalam bahasa Arab. Nah, jadi angka Arab itu yang maksudnya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Untuk kenapa disebut dengan angka Arab, nanti teman-teman bisa searching di Google, sekarang mau searching juga boleh, itu ada alasannya kenapa menggunakan istilah angka Arab. Karena salah satunya itu ya, pertama kali dikenalkan itu di bangsa barat lah, bangsa barat menyebutnya angka Arab. Nanti silakan searching di Google ada ya, yang mau kepo sekarang cari juga tidak apa-apa, nanti bisa menjelaskan ke temannya. Oke. Kemudian tata cara yang terakhir ya. Nah, untuk penyebutan tingkat bisa melalui 3 cara penulisan. Kalau kita mau menggunakan angka Romawi bagaimana, menggunakan angka Arab bagaimana, kalau menggunakan huruf itu seperti apa, ada aturannya. Kalau misalnya kita mau menggunakan angka Romawi, tidak ada masalah. Kita santai saja, misalnya abad 20, abad 21, biasa. Tapi kalau menggunakan angka, maka ini aturan yang kedua. Abad ke-10 berarti ada tulisan ke, kemudian diberikan tanda hubung, baru angka Arabnya 10. Jadi tidak boleh semacam ini kalian nulisnya. Misal. Nah, kalau ini keliru. Angka ke-10 bukan seperti ini. Harus ada pemisahnya, yakni tanda hubung. Oke. Yang offline, yang online paham? Paham, Bu. Oke ya. Mbak Lela kedap-kedip dari tadi ya. Oke. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mau menuliskannya dengan huruf semua, ya semacam ini. Seperti dengan pengucapannya, angka ke-10. Ditulis seperti ini. Ini tata caranya. Misalnya urutan pertama, kalau pertama beda ya, biasa ya. Misalnya juara ke-1. Berarti kalau kita mau menggunakan angka Romawi, ya penulisannya misalnya seperti ini. Nah, misalnya ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan angka biasa, ini apa sih? Bentar. Oke. Kalau misalnya mau menggunakan tulisan ya berarti juara ke-1. Tapi kalau misalnya perpaduan berarti juara ke strip 1. Ini dia tata cara pengaturannya. Oke, kita hapus saja. Ya.
Nah, kemudian kalau menggunakan akhiran an juga sama seperti tadi. Ini tinggal dikasih tanda penghubung, sama ya, tidak ada masalah. Kemudian untuk penulisan peraturan undang-undang, akte, dan kwitansi, ini ada aturan baku yang harus kalian patuhi. Selain menyebutkan angka, disebutkan juga hurufnya. Ya, kalau kalian nanti penasaran, coba lihat akta kelahiran kalian masing-masing nanti di rumah. Pasti di situ ada angka, pasti ada hurufnya. Telah lahir putra kami yang pertama pada tanggal, biasanya angka dulu ya, baru nanti sampingnya ada tulisannya. Ada seperti itu. Kemudian untuk penulisan nota, ya kalian habis belanja, misalnya mobil, wes ya, habis beli mobil, dapat nota, nanti ada angka plus hurufnya. Oke ya. Ini juga hampir sama, yang pengaturannya tata cara yang berikutnya hampir sama, diikuti dengan angka dan huruf. Kemudian yang terakhir, nah ini, menyebutkan nama geografis atau tempat geografis yang di dalamnya ada unsur bilangan, itu kita tidak boleh menuliskan angka, tapi tetap huruf. Misalnya kan ada nama tempat ya, kayak di sini Simpang 5. Kita kan tidak nulisnya Simpang terus bilangan 5 semacam ini kan tidak ya. Kita tulis apa adanya karena itu berkaitan dengan letak geografi atau nama tempat. Gitu. Kita tulis apa adanya. Kecuali kalau kalian nulis bahasa di WA, SMS ya beda lagi karena itu kan hanya konsumsi pribadi ya. Tapi ketika kita menulis karya ilmiah ya kita harus mematuhi tata cara atau pedoman yang telah kita sepakati bersama. Oke, sebentar ya. Saya tak absen dulu, saya stop share screen-nya, saya mau absen. Oke, yang saya panggil nanti ini ya, diaktifkan videonya eh, bagi yang online ya. Oke. Saya absen. Yang pertama Muhammad Hafidul Anam. Hadir, Bu. Oke. Danang hadir ya. Hadir, Bu. Muhammad Najmuddin hadir ya. Raffi Berlama hadir. Nisa Faikotul Mila Hadir, Bu. hadir ya. Tiara hadir. Oke. Windy Hadir, Bu. hadir. Uni Hadir, Bu. hadir. Zakiatul Zakiatul kemarin yang sakit siapa ya? Hadir, Bu. Oh hadir, oke, bentar. Seni, Hadir, Bu. Anissa, oke. Muhammad Ismail, Ismail, ada Ismail? Nggak ada. Tapi ini, oh ya ini ya Muhammad Ismail, mikrofonnya mati. Nah, mohon maaf ya, saya tuh ya kita tidak boleh seudon ya, tapi delalah ya mikrofon mati, videonya juga enggak kelihatan. Ini yang bikin saya tuh kadang ini sebenarnya ada makhluknya apa enggak gitu loh ya. Ini ada makhluknya apa tidak? Ya, yang namanya manusia kan kita juga patut waspada ya. Istilahnya jadi ghosting lah dosennya ya. Kalian pertama muncul ya, sementing muncul on ya, dalam artian HP-nya ikut join, video dimatikan, kemudian mikrofon dimatikan, tinggal lungo. Kan saya tidak tahu ya. Tapi Ismail biasanya ini kendala memang. Oke ya, tak maklumi wes untuk kali ini ya. Yuni hadir ya. Devananda hadir. Lela Hadir, Bu. hadir ya. Sonia. Sonia Miranda. Sonia Miranda. Mana? Enggak ada ya nama Sonia ya di sini ya. Enggak ada ya Sonia ya. Enggak ada benar? Enggak ada ya. Oke. Karena sudah setengah jam loh ya. Kita ada dispensasi telat 15 menit ya. Oke, saya tidak hadir ya karena tidak ada. Rafif di ruangan. Yasirli Hadir, Bu. hadir, oke. Sania Hadir, Bu.
Oke, Auliani hadir. Ade Ferry Irawan Hadir, Bu. hadir. Oke. Kemudian hari Satu Nisa Hadir, Bu. hadir. Ana Bariroh hadir. Nur Ayu Hadir, Bu. hadir. Eko Wahyu hadir. Olivia Benati Hadir, Bu. hadir tadi ya. Hadir, Bu. Zuhrotin Adila. Oke. Ini Sonia ya. Sonia di situ ada enggak? Coba kalian lihat, enggak ada ya? Ini Lela, Yasir, Ade, Unik, Windy, Sania lagi, Seni, Zaki, Danang. Oke. Enggak ada ya? Sonia itu enggak yang dari Riau itu ya? Oke ya. Ini Iya, tumben. Bu. Oke, biasanya dia selalu on ya. Saya juga enggak japri saya. Di grup juga enggak ada pemberitahuan apa-apa ya. Oke. Enggak ada kan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebentar, sambil kalian memikirkan pertanyaannya, baik yang online maupun offline, saya mau masuk ke Smooth dulu ya. Yang di sini mungkin kelihatan. Bentar. Ini tugas untuk kalian yang di sini mungkin kelihatan ya, yang online enggak ini. Carilah tata cara penulisan tanda baca. Spasi satu aja ya. Oke, saya buka mulai hari ini jam sekian, jadi kalian bisa membuka untuk deadline-nya Jumat. Jumat ya. Hanya semacam ini, jadi saya tidak melampirkan file. Ya. Oke. Untuk yang online ya, silakan nanti buka Vklasnya. Saya sudah melampirkan tugas untuk individu ya, tugas individu. Tugasnya itu carilah tata cara penulisan tanda baca sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan berilah contohnya. Untuk contoh itu berarti per atau masing-masing aturan, masing-masing tata cara. Misalnya ini. Bentar. Saya ambil contoh yang angka dan bilangan. Angka dan bilangan itu ada sekitar 10 ya, tadi kalau tidak salah ya, 10-an tata cara penulisannya. Nah, pada tata cara yang pertama, tadi keterangannya seperti ini. Kasih contoh, satu saja tidak apa-apa. Ini masing-masing dikasih contoh satu. Karena kalian ini tidak tulis tangan, hanya ambil ya diedit lagi, maka tidak merepotkan ya, kecuali kalau tulis tangan mungkin kalian ya banyak yang protes, banyak kayak Bu tanda baca, kemudian saya tulis ya tangannya sampai pegel Bu. Sampai kemarin tuh ada kejadian unik antara penulisan nama dengan resumnya beda ya. Itu ada kelas kalian prodinya apa ya kemarin, ada pokoknya ada. Saya foto, saya kirim ke, saya japri aja ke anaknya. Pertama dia udah ngaku.
Itu tulisan saya kok Bu. Oh tulisan kamu ya, kok beda ya? Ya Bu, karena ketika nulis itu yang isinya, resumenya tuh saya masih belum pegel tangannya Bu, tapi ketika nulis nama udah pegel. Habis itu saya cek lagi, coba kamu sekarang nulis di buku, kemudian nama kelas dan NIM, nama prodi dan NIM, nanti kirim ke saya, dia nulis. Ternyata tulisannya sama dengan yang atas, tapi untuk isiannya beda. Saya tanya lagi, saya pernah loh jadi mahasiswa, saya pernah jadi siswa, kayak gitu. Saya tidak akan menghukum dia tuh enggak, saya cuma butuh kejujuran saja kok ya. Dia masih enggak ngaku. Iya Bu, itu memang tulisan saya Bu. Untuk huruf A sama G-nya kok beda ya penulisannya, ya kan. Udahlah, saya pernah jadi mahasiswa, jadi saya tahulah ya. Walaupun saya tidak melakukan, tapi ya kecurangan-kecurangan semacam itu kan kita tahu, kita pernah sekolah, ya kan. Akhirnya dia tetap bilang aku, tapi ya sudahlah, itu hak dia, ya. Dia mau jujur, dia mau bohong, itu hak dia. Yang penting kan urusannya bukan hanya di saya saja, tapi nanti Allah, karena Allah yang maha tahu. Nah, karena ini kalian hanya kopas di internet, tolong tidak terus langsung Senggara tas siji, nanti kirim ke saya, tinggal saya ganti. Ya, jangan seperti itu ya. Mohon tidak seperti itu ya. Karena saya sudah memberikan kemudahan, tidak tulis tangan, maka ya dilaksanakan sebaik mungkin. Jadi jangan hanya satu kelas garap siji atau sing lanang wedok iki misalnya sing wedok sapa, koordinatornya sing putra siapa, kowe ya iki sebar, tak sebar tinggal ganti ya jangan ya. Karena nanti setelah teman-teman misalnya mencari tentang tata cara penulisan tanda baca, itu nanti saya tanya. Pada pertemuan itu saya tanya sebentar sebelum masuk ke materi yang lain. Ya, nanti gitu. Oke. Nah, untuk tanda baca nanti yang kalian cari ya. Ada 15 tanda baca. Ini sebetulnya saya nggak bawa bukunya ya. Ada 15 tanda baca yang harus kalian temukan. Nek saiki arep googling juga nggak apa-apa, yang offline maupun online. Ada tanda titik koma, sampai ke tanda penyingkat atau apostrof. Nah, silakan kalian cari, klik aja sih tanda baca dalam Puebi, nanti kan keluar. Ya, keluar semua, pasti ada kok. Nah, habis itu kalian tulis kayak tadi saya, misalnya satu, tanda titik. Tata cara tulisannya adalah sebagai berikut. A, misalnya apa? Contoh satu saja. Terus B, apa? Contoh satu saja. Gitu. Untuk contoh, kalau bisa dikreasikan dengan contoh dari kalian. Ya, maksud saya apa? Kita kan sekalian belajar tidak hanya sekadar kopas-kopas, tapi juga berkreasi juga, ya kan? Ibaratnya kan kita udah lihat, oh contohnya misalnya yang pertama ini untuk mengakhiri kalimat berita. Biasanya tanda titik kan itu ya, mengakhiri tanda kalimat berita. Contohnya kalau di situ misalnya, contohnya adalah Indonesia hari ini mengalami musim pancaroba, titik. Kan udah selesai. Nah contoh itu bisa kalian kreasikan sendiri. Buat contoh versi kalian itu bisa, itu malah lebih baik. Jadi kita tidak hanya kopas-kopas, tapi juga ada unsur kreativitasnya juga, menyusun kalimat. Kan gampang sih ini, ya kan? Koma itu biasanya untuk merinci, ya, merinci biasanya koma. Kalau untuk titik dua itu biasanya dalam naskah dialog, itu biasanya kan pakai tanda titik dua. Ada lagi apa? Nah itu misalkan kalian cari berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Oke, bisa dilihat di Viklas sudah ada ya? Sudah ya? Di Viklas sudah ada. Nanti ketika mengirim, misalnya yang pengirimannya kan bisa lewat Google Drive atau pakainya PDF ya. Kalau Word biasanya kan antara komputer satu dengan yang lain kadang Word-nya beda. Nanti kan kocar-kacir. Dan aman biasanya kan pakainya PDF. Biasanya ya. Nah kalau untuk yang Google Drive, mohon aksesnya tidak dikunci. Bisa ya buka ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke bisa ya. Soalnya kemarin itu ada yang bingung, Bu, untuk bukanya bagaimana Bu? Yang sebelum kita copy link dari Google Drive itu biasanya bawah kan ada keterangannya ya. Only siapa, terus apa. Nah itu pilih yang setiap orang bisa mengaksesnya gitu. Gampang kok ya. Oke gitu ya. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan mengenai penggunaan tanda baca.
Ini kalau mau nyari sekalian juga bisa sebenarnya. Misalnya kalian penasaran. Nah, langsung kayak gini cari. Kenapa, Mas? Oh, maksudnya gini. Biar itu tanda baca nanti kan bakalnya banyak ya. Biar lembarannya kalian nanti nggak terlalu banyak, walaupun hanya dikirim file, itu saya minta ukuran kertasnya jangan folio ya, jadi A4, kuarto ya. Jadi disetting dulu Mas, sebelum kalian mindah atau ya sebelum kalian kopas itu ya, disetting dulu kertasnya A4, kita spasinya satu aja. Pepet-pepetan juga ada masalah sih ya. Spasi satu, kemudian hurufnya disejajarkan, disamakan ya. Times New Roman lah umumnya. Times New Roman, fontnya 12, umumnya gitu. Ya. Nah, ini kan ada banyak ya. Nih, misalnya. Jadi habis ini langsung cari bisa. Nih, tanda tanda titik itu gunanya ada 8 cara. Tanda titik koma ada 14 cara. Nah, ini ada di sini. Tinggal nanti kalian klik, 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 klik. Udah pindah aja, selesai deh. Nggak usah capek-capek nulis. Karena kalau tulis itu kemarin sampai folio itu bolak-balik ya, selembar itu, 2 lembar ini ya. Sini ada, belakang ada, depan ada, belakang ada. Kadang ada yang tulisannya saking gede-gede ini ya sampai lebih ya, lebih dari 2. Nah, ini tinggal diklik aja, nanti kan ada nih. Nanti misalnya contohnya kan ini ya, tolong tutup jendela itu. Ini kan contoh yang ada di Google ya. Bisa kalian kreasikan sendiri. Misalnya, atau mungkin, hey kamu pergilah. Nah, pergilah kau misalnya. Itu kan juga bisa. Itu kan kalimat perintah. Kalau ekspresi kaget misalnya ini. Digantilah jangan astaga ya karena kita muslim ya astagfirullah ya. Atau mungkin yang lainnya. Jadi hindari kata-kata ini ya. Ya. Nah, ini ada banyak. Nanti bisa kalian ambil untuk contoh kalimatnya ini bisa dikreasikan dengan kalimat yang kalian buat ya. Nih tanda titik 2 ada semuanya kok. Oke, nanti silakan dicari ya. Oke. Oke, masih ada 15 menit. Silakan ada yang mau bertanya terkait tugas boleh, terkait hal-hal yang tadi belum dipahami. Silakan. Diam tandanya ya. Berarti ditakoni calone. Piye? Maami kita iki. Sanut lah. Kok ganti tugas kayak apa aku gak seneng maami iki kok. Nah, ya. Jadi jangan ada istilahnya bahasa Jawanya gremeng ya. Yang awal sudah saya tawari loh, silakan yang belum paham tanya, kita diskusi bareng. Meneng, kok berbeda buri. Aku jarang paham kue mau ya. Nah, kayak jadi kita itu terbuka ya teman-teman, kita terbuka. Yang belum paham apa silakan ditanyakan. Mumpung ketemu, ya, mumpung masih pembahasan ini ya, karena nanti di pertemuan keberapa ya? Pertemuan selanjutnya itu masih ke tanda baca ya. Nanti kita ke tanda baca sebentar. Kemudian saya kok lupa ya nyimpennya di mana ya? Bukan ya? Nyimpennya di mana? Nanti masuk ke pertemuan selanjutnya itu tanda diksi ya. Mana ya? Saya lupa nyimpennya. Lihat sini aja wes. Hampir sama kok. Nanti pertemuan berikutnya kita masih tanda baca untuk minggu depan, tapi tak sambung ke diksi ya. Karena diksi itu nanti lebih lebih banyak yang dibahas ya. Kalau PPT saya mana ya?
bukan. Kok 6. Nah, untuk diksi nanti ada banyak yang dibahas, jadi saya nanti nyebrang ke diksi. Jadi minggu depan saya tanya jawab berkaitan dengan tata cara penulisan tanda baca, terus kita masuk ke diksi. Ya, jadi diksi ada nih 1, 2, ada 5 pembahasan, itu lumayan ya. Nanti juga kita latihan, ada latihannya. Oke, nanti kita bahas. Ya, silakan. Masih ada 12 menit untuk bertanya, saya persilakan. Ini Mbak Sonia masih belum hadir? Tumben-tumbenan ya, biasanya paling rajin. Soalnya tadi sudah saya chat, katanya kirain nggak ada Zoom. Wah, padahal sudah saya woro-woro di grup ya Mbak ya? Iya Bu. Sudah woro-woro di grup, kalau hari ini ada kuliah ya. Tadi pagi juga saya sudah mengingatkan kembali ya, linknya ya. Dia udah ngeliat apa belum ini? Oh, tidak semua saya simpan kok ya. Oh, padahal Sonia udah lihat loh ya, jam 6:30 tadi ya. Oke, ya udah enggak apa-apa ya. Boleh hadir 2 kali maksimal. Jadi 1 kali tidak berangkat ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai lebih dari 2. Saya tetap memberikan kesempatan bagi kalian jika misalnya delalah kok izin kalian sampai 4 kali misalnya ya. Boleh mengikuti UTS, boleh mengikuti UAS, dengan catatan ada tugas pengganti atas ketidakhadiran kalian yang melebihi batas maksimal. Kalau mau ya dikerjakan, kalau tidak ya resiko ya. Saya memberikan pilihan. Nek kowe gelem ngerjakke tugas pengganti 2 yang lebih ini, ya berarti nilainya ada penambahan. Tapi kalau misalnya tidak ya berarti nilainya ya kurang. Ya. Saya biasanya ngasih nilai itu sebagian besar di AB. Saya biasanya di AB. Tapi nek kebangetan ya bisa jadi dapat di bawah B ada. Ada ya tahun kemarin kebangetan. Dia mengulang. Ini untuk gambaran teman-teman ya. Dia mengulang. Saya semester kemarin kan genap ngajarnya di semester 2 dan semester 4. Lah itu kok ada mahasiswa semester 6 sendiri. Ya, setelah saya tanya-tanya temannya, ini angkatan kalian? Bukan Bu, itu kakak kelas, kemungkinan mengulang. Nah, sudah mengulang, dia tidak pernah berangkat, absensi kelasnya kosong, ketika online semacam ini saya panggil juga tidak ada, tidak menyahut. Giliran UTS ngumpul ke UAS ngumpul ke ya, padahal sebelum ke UAS saya sudah japri ya, tak japri bocah ae, saya japri kenapa enggak berangkat ini kan gitu ya. Dia enggak balas, paling ya hanya dibaca saja ya, tapi setelah UAS saya japri lagi, loh kamu kok ngerja ke UTS, ngerja ke UAS, tapi untuk tugas dan kajian tidak pernah berangkat. Saya screenshot ke V-kelasnya tadi ya, yang absensinya ya. Ya alasannya macam-macam baik, ya kerja lah, inilah, loh. Saya gini ke teman-teman, niat pertama kali apa dulu? Nek niatmu kerja ya berarti kerja wae, nek niatmu kuliah ya kuliah wae. Karena apa? 2 hal dilakukan bersamaan, nek belum siap itu bakal ambiar. Saya nggak usah buat jauh-jauh contohnya. Keponakan saya sebenarnya kalau masih lanjut, itu di sini semester 3, keponakan saya. Nah, awal-awal itu kan online semua ya, sebelum kalian kan juga sudah online ya, online. Dia pertama masuk ya, untuk semester 1, oke masuk ikut kuliah, kemudian biasa ya, ketoknya kok nek kuliah online tok baru kuwi kosong ambek sambil kerja lah, ya kerjanya ini misalnya kayak di counter kayak gitu kan ringan ya. Terus habis itu nek counter kok duitnya sidik yo. Nah, tahu kenal duit kan biasanya mudeng ya pasti ya. Nah, habis itu dia pindah kerja ya di Mayong sana, pabrik, paham ya pabrik ya situ ya. Pabrik kan banyak situ. Dia kerja di situ. Semester 1 terlampaui. Semester 2 karena kalau di pabrik kan ada sip-sipan ya. Nek untuk sip malam rada mending, esok iso nggo kuliah. Nek pas sip esok, akhirnya dia bingung, tidak bisa bagi waktu.
mlebu mrene kuwi ya bayar ya kowe ya. Habisnya kan banyak ya. Banyak pasti, saya yakin banyak habisnya. Paling tidak berapa? 4. Ya, kurang lebih segini aja ya, saya ambil segini ya. Apalagi untuk jurusan favorit kadang kan UKT-nya tinggi ya, kadang ya, kalau jurusan favorit ya. Nah itu, dia udah habis kita katakanlah ya sekitar tadi ya 4 jutaan ya kan. 4 juta, registrasi pertama juga sudah, jadi ini berarti total ya mungkin sekitar 7 ya, sekitar 7 mungkin ya. Akhirnya dia milih untuk berhenti. Ya, karena tadi saya tidak bisa bagi waktu, wes kenal duit jebule enak yo. Mau beli baju, mau beli HP baru, nggak usah minta bapak ibu, udah gini ya. Jadi pesan saya ke teman-teman, niat kalian apa? Niatnya memang kuliah ya kuliah, niatnya kerja ya kerja saja. Jangan dua hal dilakoni bersama kalau kalian merasa tidak mampu, gitu aja. Nek kamu mampu enggak apa-apa. Biasanya loh ya, nek berdasarkan pengalaman saya ketika kuliah dulu, beberapa nyambi kerja itu kalau sudah semester 7 biasanya. Ya, semester 7 kalau saya dulu kan udah mulai KKN PPL, nah semester 8 skripsi, kadang jenenge orang kan ekonominya beda-beda ya. Ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Nah, biasanya teman-teman sambil bimbingan skripsi itu kadang ada yang kerja, tapi di semester 8 biasanya. Gitu, ya. Dan untuk teman-teman juga kalau bisa ya fokusnya di apa sih? Kalau mau kuliah ya kuliah. Masih awal kok ya, masih awal itu ya biasanya semangatnya tinggi gitu. Kenal duit enggak apa-apa, tapi nek wis roti rasane enak kuliah ngentek-ngentekno duit, misalnya ya kan orang kan pikirannya beda-beda ya. Ini aku udah bisa bantu orang tua. Nah, kalau memang dari awal seperti itu ya mending langsung cari kerja saja. Melas wong tua nyekolah ke kue lagi mlebu entek 4 juta, 5 juta. Sebenarnya anak yang di sekolahnya malah mundur di tengah jalan ya. Di angkatan biologi kemarin ya itu ada 2 yang mundur juga kok. Ya, ada dua orang yang mundur biologi. Kalian kelas A ya? Nah, ya. Nah, yang kelas B ada yang mundur kemarin ya, dua orang. Ya, kembali lagi silakan yang mau bertanya. Ini Mbak Sakia, kenapa Mbak mau pegang mandek ya, adalah ya Mbak Sakia ya videonya ya. Oke, wis. Ini kayak nah, kalau kalian yang offline lihat pola kancanya lucu dewe ya. Ini adalah sinyalnya mungkin ya Mbak Zakia ya. Danang juga ini lirikannya ya. Is ya. Oke ya. Oke. Silakan yang mau bertanya, yang on atau offline monggo. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ya? Paham? Tugasnya paham? Mbak siapa mau tanya? Tidak jadi? Oke. Tidak jadi ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, bisa saya akhiri? Ya. Oke. Yang offline, saya mau ambil gambar yang offline. Wah, ini penuh ya hitungannya kalian. Ya ambil dari mana ya yang enak? Oke, ada yang nggak kelihatan. Saya ambilnya aja dulu guys. Ya, oke. Nah, ya. Kalau tidak bertanya, yang ya Mas siapa ini? Rafif. Jadi misalnya ya, saya tak pakai ini lagi, kerungu. Jadi ini Rafif tanya, Bu, untuk tugasnya, misalnya di situ kan ada tanda baca titik. Tanda baca titik tadi kan menemukan ada 8 tata cara ya. 8 tata cara. Berarti itu
Bagaimana Bu? 8 tata cara itu disebutkan semua plus beri contoh masing-masing satu. Ya. Oke, paham ya Viv? Yang lain? Paham ya? Ini yang di sini paham ya? Paham, Ya. Bu. Oke. Ada lagi? Ismail enggak kelihatan juga ya masih. Minggu depan gantian Ismail po ya yang berangkat. Biar saya lihat yang namanya Ismail itu yang mana. Ismail sudah vaksin belum? Sudah semua ya? Berarti minggu depan jatahnya selesai. Minggu depan berarti jatahnya ada si Mail ya berarti ya. Oke. Nih. Yang namanya Sania yang mana ya? Saya Oh ini, oke ya, koordinatornya ya. Berarti untuk minggu depan dimulai dari Sania ya. Bentar. Sampai nomor 13 ya. Minggu depan yang offline gantian dari Sania sampai ke Seni ya. Benar ya? Sania sampai Seni. 1 sampai 12 ya. 1 sampai 12. Oke. Di yang gantian online nomor 1 sampai 13 maaf. Nomor 1 sampai 13 itu nanti yang gantian offline, yang online berarti yang hari ini offline pindah ke online. Itu dulu. Yang sudah online mata kuliah apa aja kalian yang sudah offline? Semua. Semua berangkat atau paruh-paruh? Bagian kan ya? Oke. Oke. Ada yang ditanyakan? Yang online? Kalau tidak saya akhiri ya. Oke. Habis ini ada kuliah? Ada. Oke. Nah, silakan sambil menunggu kuliah jam kedua nanti pukul 9:30 kita lanjut ke asinkronus ya. Jadi teman-teman silakan langsung browsing di internet, disimpan aja dulu. Kalau bawa laptop ya berarti langsung ke laptopnya. Nyicil sekarang kan lebih cepat ya, masih ada waktu dari jam 8 sampai jam 9 lah ya paling tidak. 1 jam kalian kerjakan sebenarnya bisa selesai langsung dikumpulkan ya. Jadi itu batas maksimalnya. Bukan berarti dikumpulkannya mepet ya. Maksimalnya hari Jumat kalian baru ngumpulkannya Jumat itu ya. Jangan ya, kalau bisa sih lebih cepat lebih baik. Jadi nanti saya besok sudah bisa ngoreksi gitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang online dan juga offline. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu ceria agar imun tetap terjaga ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan menutup hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya live ya.